Gejolak laporan dari pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2021 ini pemirsa, kira-kira sama apa yang direkomendasikan? Kembali kita akan berbincang bersama dengan Pak Jimmy Dimas Wahyu, praktisi pasar modal. Pak Jimmy, Halo. iya bisa mendengar suara saya dengan jelas dari studio ya Pak Jimmy ya? Bisa. Pak, kalau ternyata pertumbuhan ekonomi kuartal kedua bergejolak, artinya lebih rendah dari yang ditargetkan, kira-kira strategi yang bisa dilakukan untuk saat ini apa? Oke, jadi yang pertama ya, Prisa ya, saya melihat mungkin target ekonomi lebih rendah dari yang Canangkan. ditargetkan seperti itu ya. Tetapi yang kita perlu lihat ya itu adalah apakah masih lebih baik daripada kuartal ekonomi yang kuartal sebelumnya. Ya, karena kita umumnya dari pelaku pasar melihat apakah ada peningkatan yang positif tentunya dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya, karena itu akan menunjukkan bahwa kita masih recovery sebetulnya. Kalau ternyata lebih rendah? Kalau ternyata lebih rendah berarti kan kita masih masih berada di dalam tahap recovery yang sangat berat sekali ya, seperti itu ya. Dan saya pikir itu juga yang dihindari oleh pemerintah. Ini kan belum pasti nih Pak Jimmy, kita masih menimbang-nimbang dengan kondisi COVID-19 yang ada. Untuk mengantisipasi, untuk mengamankan portofolio, apa yang seharusnya dilakukan oleh para investor maupun trader? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara investor ya, kalau investor ini kan time frame-nya, time horizon-nya relatif lebih panjang seperti itu, sehingga sebetulnya tidak perlu panik di dalam mengelola portofolionya masing-masing. Bahkan tidak jarang bagi kita yang investor, justru ini kesempatan melihat bagaimana ada saham-saham yang masih murah yang kita bisa akumulasi. Nah itu kalau misalnya kita berada di dalam pola pikir seorang investor. Kalau kita bicara di dalam trader, relatif malah lebih mudah ya, karena kalau di dalam trader ini seringkali juga dituntut manajemen risiko yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika harga tidak sesuai dengan harga harapan kita, pergerakannya, tentu kita bisa melakukan switching ke dalam saham-saham yang lain yang lebih prospektif seperti itu, atau melakukan cut loss. Oke, untuk yang long term dulu, emiten atau sektor mana yang menarik secara long term yang Anda katakan masih cukup murah? Oke. Seperti yang pernah saya sampaikan dan sejak dahulu ya, Prisa ya, nampaknya ya, saya melihat kalau bicara sektor yang masih murah, ya ini justru kembali lagi ke sektor finance, apalagi ini sebagai tulang punggung backbone-nya IHSG ya menurut saya ya, sehingga ketika kita berada di dalam jalur recovery yang benar, saya yakin sektor finance ini pasti akan paling cepat dan naik yang paling terlebih dahulu seperti itu. Karena ini merupakan salah satu syarat utama bagaimana IHSG mampu untuk menembus level-level psikologis di atas. Okay. Karena sektor finance ini kan menyumbang kapitalisasi pasar yang relatif cukup besar untuk IHSG. Perbankan lagi begitu ya? Betul sekali, untuk long term ya, untuk investasi ya. Oke. Kita mencermati pembukaan perdagangan terlebih dahulu Pak Jimmy dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kalau Anda mencermati data RTI, IHSG naik 0,51% di saat ini atau sekitar 30 poin di 6.044 dan tadi openingnya sekitar 2 menit yang lalu di 6.027. Wah, kalau kita lihat ya pergerakan dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini Pak Jimmy tampaknya nadanya positif. Tapi kemarin juga positif, opening closingnya negatif. Semoga ini openingnya positif sampai dengan closing Pak ya. Demikian pula harapan saya juga, Mbak Prisa. Tadi kita membahas mengenai emiten rumah sakit Medika Loka Hermina yang tidak bisa dipungkiri bahwa emiten-emiten rumah sakit, farmasi diuntungkan dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, Anda bilang kalau HEAL ini memang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, tapi sekarang turun ke psikologis meskipun masih naik di 5.000. Anda bilang bahwa ini kurang liquid. Lebih menarik ke saham apa Pak di sektor yang sama? Oke, kalau untuk pergerakan ya, di saham yang sama, saya lebih cenderung untuk menyarankan Mika, mitra keluarga, Mbak Prisa. Apa yang menarik dari Mika dibandingkan dengan HEAL? Karena kita lihat kan kinerja dari HEAL memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, laba bersihnya naik 200% lebih. Kalau Mika bagaimana Pak? Oke, kalau Mika, kita lihat secara fundamental ya, meskipun kalau kita bicara head to head secara laporan keuangan ya, nampaknya HEAL menunjukkan performance yang lebih unggul seperti itu. Tetapi kalau kita melihat valuasi penilaian dari kedua rumah sakit ini kurang lebih sama seperti itu.
mereka juga kedua saham ini memiliki pair yang kurang lebih berada di kisaran 30 seperti itu ya. Namun untuk yang Mika ini saya melihat kecenderungannya lebih liquid sehingga untuk saham dengan sektor yang sama saya lebih cenderung untuk melihat Mika. Mika, support dan resisten di posisi berapa yang bisa dicermati dan apakah ini lebih cocok jangka pendek atau justru jangka menengah panjang? Oke, untuk Mika saya melihat untuk support bisa berada di kisaran 2.650 sampai dengan 2.700 seperti itu. Ya, sedangkan untuk level entry saya pikir saat ini posisi Mika berada di 2.730, jadi range antara 2.700 sampai 2.730 juga merupakan range yang cukup baik untuk kita melakukan pembelian. Kemudian untuk target dari Mika sendiri, ekspektasi saya akan berada di range 2.900 sampai dengan 3.000. 2.900 sampai dengan 3.000, buy di sekitar 2730 dengan support 2.700 sampai dengan 2.650 Pak ya? Betul sekali. Oke, selain Mika dari industri sejenis, ada lagi tidak Pak yang menjadi rekomendasi pilihan Anda? Untuk industri sejenis, saya belum lihat ya kecuali Mika. Namun kalau kita sedikit lompat di sektor farmasi, nah saya merekomendasikan untuk KLB Pharma. KLBF ya? Betul sekali. Kenapa KLBF bukan Kimia Farma Pak? Oke. Untuk KLB Pharma saya melihat kinerjanya sangat bagus sekali. Jadi saya juga melihat dari sisi fundamental ya. Nah kalau untuk Kimia Farma kembali lagi ke unsur safety ya menurut saya ya Mbak Prisa ya. Dimana kalau kita melihat untuk KLB Pharma dengan Kimia Farma ini likuiditasnya kan relatif jauh lebih tinggi untuk KLB Pharma saya melihatnya. Oke, dari segi valuasi seperti apa Pak? Oke, kalau saya melihat untuk KLB Pharma ya, nampaknya sangat mudah sekali bagi KLB Pharma untuk bisa kembali ke target harga 1.500. Jadi saat ini KLB Pharma berada di secara pergerakan harganya relatif cukup murah. 1385 masih cukup murah dengan target 1.500 itu yang terdekat. Support di posisi berapa yang bisa menjadi acuan kalau ternyata KLB Pharma ini ada pelemahan? Oke, saya melihat untuk KLB Pharma ya support terdekat akan berada di kisaran. Pak Jimmy di kisaran berapa? Oke, untuk KLB Pharma, untuk support yang terdekat akan berada di kisaran 1.280 sampai dengan 1.320. 1.320, jadi waspada ketika turun di 1.320, apalagi kalau mampu break di 1.280 ya? Betul sekali. Itu dia rekomendasinya dari emiten-emiten yang tampaknya layak dicermati di tengah pandemi COVID-19 seperti Mika, KLB Pharma. Bagaimana untuk sektor lain Pak? Ada lagi tidak yang direkomendasikan di luar farmasi dan juga rumah sakit? Oke, saya melihat ERA cukup layak untuk diperhitungkan ya. Melihat pertumbuhan kinerjanya yang kinclong setiap periode dan kita juga kembali ada PPKM mikro seperti itu ya, dan bahkan saya melihat pepatah yang seringkali atau bisa juga disebut bercanda tapi serius ketika saya lontarkan ke teman-teman, yaitu adalah ketika PSBB atau PPKM apapun istilahnya itu masih ada di Indonesia, ya saya pikir kita masih selalu mempertimbangkan saham ERA ini. Tetapi begitu kenapa harus ERA? PSBB dan PKM yang dicabut, karena penjualannya mengalami peningkatan Pak Jimmy dengan pandemi? Dari segi penjualan, Anda melihat dari sisi penjualan ke ERA Jaya ini atau ada reason lain? Sehingga Anda melihat ERA Jaya ini menarik di tengah pandemi COVID-19? Betul sekali. Penjualan tentu menjadi salah satu faktor kunci ya. Itulah sebabnya pertumbuhan ERA, laporan keuangannya sangat kinclong sekali seperti itu. Dan saya yakin di satu kuartal ke depan maupun sampai dengan 2 kuartal ke depan, saya lihat pertumbuhannya masih akan sangat baik sekali. Oke, ERA support di posisi berapa dan resisten di posisi berapa? Oke, saya melihat untuk ERA, kita bisa melakukan akumulasi di 640 sampai dengan harga sekarang ya, saat ini di 675, jadi
kita beri diskon lah satu fraksi jadi 660 sampai 640 sampai dengan level 660. Sedangkan untuk level stop loss-nya bisa di area 620 sampai dengan harga 600. Untuk targetnya saya memiliki cukup keyakinan seharusnya ERA mampu untuk melakukan new high kembali. New high lagi.